ibadah, anak-anak yang terkasih, selamat pagi berkah dalem. Semoga saudara-saudari semua dalam keadaan sehat dan jangan lupa bahagia. Pada hari ini saya mengajak saudara-saudari yang terkasih untuk merenungkan Injil Santo Lukas. Dalam Injil tadi diungkapkan bahwa Yesus memulai perjalanan menuju ke Yerusalem, bukan untuk berjalan-jalan, untuk rekreasi bersama dengan para murid, tetapi untuk melaksanakan tugas dan rencana karya penyelamatan Allah untuk manusia. Dalam rangka melaksanakan rencana penyelamatan Allah untuk manusia, nantinya Yesus akan mengalami penderitaan, ditolak, dan akhirnya wafat di kayu salib. Sering dikatakan Yesus wafat di kota suci, yakni di Yerusalem, kota tempat Allah menyelamatkan manusia. Dan renungan pada pagi hari ini, kita semua diajak untuk merenungkan bahwa kita semua adalah murid-murid Kristus yang juga hidup dalam perjalanan menuju suatu tujuan. Kita juga membutuhkan suatu bekal. Satu-satunya bekal yang boleh kita bawa adalah Yesus sendiri. Hendaknya Yesus kita bawa kemanapun kita pergi. Selama kita hidup sebagai murid Kristus, hendaklah kita selalu membawa bekal, yakni Yesus Kristus sendiri. Dalam Injil tadi diungkapkan bahwa ketika orang mau ikut Yesus, lalu pamitan dulu dengan orang tua atau keluarganya, Yesus melarang. Yesus berkata, biarlah orang mati menguburkan orang mati. Dan juga berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Seseorang yang dipanggil menjadi murid Yesus harus siap berangkat dan dengan rela melepaskan dan meninggalkan segala sesuatu. Apa itu segala sesuatu? Adalah hal-hal yang sudah mapan, yang enak, sehingga membuat hidup terasa nyaman, dan kita tidak mau meninggalkan kenyamanan itu, walau kenyamanan itu menghambat relasi kita dengan Tuhan. Kalau kita sudah berniat mengikut Yesus, maka kita tidak lagi diributkan oleh hal-hal yang mengenakkan, kenikmatan, kemapanan, kenyamanan duniawi. Sebaiknya orang harus mengandalkan satu-satunya jaminan, yakni Yesus Kristus sendiri. Kalau ada suatu masalah berat atau ringan, yang kita andalkan adalah Kristus. Kristus menjadi pusat orientasi hidup kita setiap hari. Maka orang yang mengikuti Yesus harus punya sikap bebas dari ikatan yang membelenggu hidup kita. Sebuah relasi atau hubungan dengan orang lain, pribadi lain, bisa menghambat hubungan kita dengan Allah. Dalam Injil tadi dikatakan, biarlah orang mati menguburkan orang mati. Kedengarannya Yesus kejam, Yesus sadis, Yesus tidak punya perasaan. Tetapi yang mau dimaksudkan di sini adalah urusan Tuhan harus diutamakan, didahulukan di atas segalanya. Bahkan ikatan keluarga harus berani kita lepaskan kalau memang mengganggu hidup kita dalam mendekatkan diri kepada Allah. Kita akui masih sulit untuk menjadi orang yang lepas bebas. Kita masih sering dijajah, dikuasai oleh hal-hal yang menjauhkan hubungan kita dengan Allah. Dan masing-masing pribadi itu berbeda.
ada yang tidak bebas atau dikuasai oleh hal-hal materi, lalu fokus hidupnya mengejar materi. Ada yang dikuasai oleh ambisi jabatan, maka segala sesuatu yang pikirkan adalah bagaimana saya bisa menduduki jenjang yang lebih tinggi lagi. Ada yang dikuasai oleh kemalasan, malas untuk berbuat sesuatu, apalagi untuk orang lain. Kita merasa bahwa kadang kita masih dikuasai, dikekang oleh hal-hal yang bisa menjauhkan hidup kita dengan Allah. Maka marilah saudara dan terkasih, pada hari ini kita mohon agar kita menjadi orang yang bebas, orang yang bisa lepas bebas, mampu meninggalkan segala sesuatu yang bisa menghambat dan menjalin relasi kita dengan Tuhan. Menjadi orang yang merdeka, menjadi orang yang bebas dari segala sesuatu yang menjauhkan hubungan kita dengan Tuhan. Kita percaya oleh karena kekuatan Tuhan yang hidup dalam diri kita, kita akan mampu menjadi orang yang bebas dan akhirnya mampu semakin dekat dengan Allah. Mari kita mohon kekuatan dari Allah. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.